Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai materi sistem klasifikasi pada makhluk hidup. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya jika kita awali dulu pelajaran pada hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, anak-anak semuanya. Untuk yang kelas 10 IPA, mungkin ini adalah pertama kalinya bertemu dengan Bapak, ya karena sebelumnya untuk kelas 10 IPA, Bu Wayan Fiska lah yang mengajar kalian, tapi kemudian sekarang setelah selesai PHPTS, untuk kelas 10 IPA, Bapak yang akan menjadi guru biologinya. Oke, untuk materi berikutnya, ini merupakan bab ketiga, yaitu materi tentang klasifikasi makhluk hidup, yang masih ada kaitannya dengan keanekaragaman hayati. Di pertemuan sebelumnya mungkin sudah dijelaskan bahwa keanekaragaman hayati di Indonesia khususnya, umumnya di dunia itu begitu sangat melimpah. Jumlahnya begitu banyak. Bahkan sampai sekarang, setiap tahun masih ditemukan banyak spesies baru dari wilayah-wilayah yang dikatakan tidak terjamah oleh manusia. Misalkan wilayah-wilayah di sekitar Papua, wilayah-wilayah di sekitar Sulawesi, Kalimantan. Kalau di luar negeri mungkin wilayah-wilayah di sekitar hutan Amazon yang mungkin itu tidak banyak peneliti terjun ke sana, masih banyak ditemukan spesies tumbuhan atau hewan yang tidak atau belum diklasifikasikan atau dikelompokkan. Sehingga itu menambah khasanah jumlah makhluk hidup yang ada di dunia. Saking begitu banyaknya, maka untuk mempelajarinya dibutuhkan penyederhanaan. Nah, inilah kenapa kita mempelajari mengenai sistem klasifikasi, bagaimana kita mengklasifikasi khususnya dalam aspek biologi. Yang pertama, klasifikasi dan keanekaragaman hayati, tujuan dan manfaat. Apa sih tujuan klasifikasi? Klasifikasi bertujuan menyederhanakan objek studi makhluk hidup yang sangat beraneka ragam, sehingga akan lebih mudah dalam mempelajarinya. Bayangkan di Indonesia itu kurang lebih ada hampir 15.000 jenis tumbuhan dan hewan. Jika dipelajarinya per spesies, tanpa kita mengelompokkan dalam suatu klasifikasi, maka ketika kita menemukan suatu jenis spesies, dan kita ingin mengetahui ciri-cirinya secara lengkap, maka kita harus mempelajarinya secara terpisah. Dan itu sangat menyulitkan. Tapi jika kita sudah punya sistem klasifikasi, kita punya tabel klasifikasinya, kita tinggal mencari atau mengurutkan, oh ini kingdom-nya apa, ini divisionya apa, atau ini filumnya apa, sehingga dari masing-masing kingdom dan film itu punya ciri-ciri yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan itu lebih mudah kita dalam mempelajari makhluk hidup. Apa manfaatnya? Untuk penelitian lebih lanjut, sehingga makhluk hidup yang telah dikenal melalui klasifikasi dapat lebih dimanfaatkan. Yang kedua, untuk dipelajari agar dapat melestarikan keanekaragaman hayati. Ketiga, untuk mengetahui hubungan antara organisme satu dengan lainnya. Evolusi itu tidak bisa dipisahkan dengan ilmu biologi. Ada beberapa bagian dari ilmu biologi yang memang erat kaitannya dengan ilmu evolusi. Walaupun kita sebagai orang yang beragama tentu punya prinsip sendiri. Tapi dalam biologi,
evolusi juga tidak bisa dipisahkan secara keilmuan. Sehingga ada kekerabatan atau hubungan kekerabatan yang masih menghubungkan satu spesies dengan spesies yang lainnya. Misalkan primata, kelompok primata, itu ada 3 jenis hewan yang masih dikatakan saling berhubungan. 1, kera, 2, monyet, yang ketiga adalah manusia. Ketiganya anggota kelompok primata atau kera cerdas. Bedanya, manusia atau Homo sapiens dikatakan sebagai kera yang berbudaya. Beda dengan monyet atau beda dengan kera. Berikutnya, proses klasifikasi atau bagaimana cara kita mengklasifikasikan. Pada dasarnya, klasifikasi atau proses pengelompokan itu sudah secara tidak langsung dilakukan oleh kita masing-masing. Misalkan dalam satu kelas, kita membagi 2 dalam satu kelas antara kelompok satu dan kelompok yang lainnya. Misalkan, oh ini ada laki-laki, oh ini ada perempuan. Itu juga sudah merupakan bagian dari proses klasifikasi. Kemudian misalkan kita membagikan lagi menjadi ada kelompok siswa atau siswi yang pintar, ada juga siswa atau siswi yang tidak terlalu pintar. Itu juga merupakan suatu proses klasifikasi. Tetapi untuk keilmuan biologi, klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan perbedaan dan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Nah, dasarnya adalah morfologi yang dimiliki. Misalkan, kambing dan sapi merupakan kelompok mamalia. Nah, ini contoh saja ya. Nanti kita akan melihat beberapa jenis klasifikasi atau pengelompokan yang dimiliki oleh makhluk hidup. Oke, macam-macam sistem klasifikasi. Yang pertama, sistem klasifikasi alami. Sistem klasifikasi alami adalah sistem klasifikasi untuk membentuk takson-takson yang bersifat alamiah. Sistem ini dibuat berdasarkan persamaan sifat, terutama sifat morfologi. Sifat morfologi artinya adalah sifat yang nampak dari luar. Misalkan tangannya seperti apa, wajahnya seperti apa, tungkai kakinya seperti apa, badannya seperti apa, rambutnya seperti apa. Nah, ini adalah sifat morfologi. Tokohnya siapa? Aristoteles. Aristoteles mengelompokkan makhluk hidup di bumi menjadi 2 kingdom, yaitu kingdom Animalia dan kingdom Plantae atau Plantae. Jadi dasarnya adalah hal yang nampak dari luar. Kemudian berikutnya sistem klasifikasi buatan atau artifisial. Pada dasarnya sama, sifat morfologi yang dibuat atau sifat morfologi yang dijadikan bahan untuk membuat klasifikasi atau pengelompokan. Tetapi untuk sistem klasifikasi buatan atau artifisial itu sudah mengenal takson atau kelompok-kelompok. Kalau di sistem klasifikasi alami, pengelompokan itu secara umum saja. Oh, ini kelompok hewan berkaki 4. Oh, ini kelompok hewan berkaki 2. Oh, ini kelompok hewan yang memiliki sayap. Tetapi untuk sistem klasifikasi buatan sudah ada takson. Takson itu pengelompokan secara sistematis. Yang paling luas dalam kelompok itu punya sifat yang sama disebut dengan kingdom. Nanti di bawahnya ada kelompok yang lebih kecil lagi, namanya adalah divisio, seterusnya sampai kemudian sampai spesies. Jadi bedanya antara klasifikasi alami dengan buatan, untuk sistem klasifikasi buatan itu sudah mengenal adanya takson. Kemudian, sistem klasifikasi filogeni adalah sistem klasifikasi yang dibuat berdasarkan hubungan kekerabatan. Nah, caranya adalah dengan mengambil sifat atau cara dari sistem klasifikasi buatan atau artifisial, sehingga sistem klasifikasi filogeni itu sudah memiliki takson-takson, tingkatan-tingkatan, dari yang paling luas sampai paling sederhana,
Tetapi untuk membentuk takson itu dilihat berdasarkan hubungan kekerabatannya. Apakah jauh atau tidak? Nanti akan kita bahas mengenai itu. Karena menurut sistem klasifikasi filogeni yang mendasarkan kepada teori evolusi, pada dasarnya setiap makhluk hidup itu punya hubungan kekerabatan dari yang paling dekat sampai yang paling jauh. Misalkan manusia kemudian dengan kambing misalkan, itu kalau kita lihat secara fisik itu sangat jauh berbeda. Tetapi kita masih dalam satu takson yang sama. Apa itu? Kingdom. Kingdom apa? Kingdomnya Animalia. Kemudian filumnya apa? Kita sama-sama filum Chordata. Chordata artinya hewan yang memiliki korda atau tulang belakang atau tali belakang. Kemudian subfilumnya apa? Kita sama-sama vertebrata. Kelasnya apa? Nah, kelasnya sama-sama mamalia. Nah, kemudian baru di bawah mamalia ada perbedaan-perbedaan sampai kemudian spesiesnya. Yang satu adalah manusia, satu adalah kambing. Semakin ke bawah, artinya perbedaannya semakin sedikit. Semakin ke atas, perbedaannya semakin banyak. Saya ulangi, semakin ke bawah, persamaannya semakin sedikit, kemudian semakin ke atas tingkat taksonnya, maka persamaannya semakin banyak. Siapakah yang mencetuskan teori klasifikasi filogeni? Tentu saja adalah tokoh evolusi. Kalau tidak salah, Charles Darwin. Jadi, Charles Darwin yang menemukan teori evolusi, yang kemudian teori itu dipakai untuk membentuk sistem klasifikasi filogeni. Berikutnya, tata nama makhluk hidup. Tokohnya adalah Carolus Linnaeus. Tidak sembarang kita memberi nama makhluk hidup secara ilmiah ya. Secara ilmiah tidak sembarang. Ada aturan-aturannya. Ada 3 aturan utama. Yang pertama, menggunakan bahasa Latin jelas. Ya walaupun ini kita bukan sebagai peneliti, kita hanya sebagai pengguna. Tapi ketika kita akan memberi nama suatu hewan atau tumbuhan, itu wajib menggunakan bahasa Latin. Berikutnya menggunakan kategori atau takson tadi ya. Berikutnya menggunakan 2 kata. Jadi secara umum penamaan tumbuhan atau penamaan hewan dalam bahasa Latin itu menggunakan 2 kata. Kecuali jika ada persyaratan tertentu. Tetapi pada umumnya menggunakan 2 kata. Sehingga disebut dengan sistem penamaan binomial nomenklatur. Ini contohnya, takson. Di sini ada Anathana ellioti. Anathana ellioti ini adalah sejenis tupai. Kalau kita lihat namanya, maka Anathana ellioti ini penamaannya menggunakan sistem penamaan binomial nomenklatur, di mana nama itu ditentukan dengan 2 nama Latin. Huruf pertama menunjukkan genus, huruf kedua menunjukkan tingkat spesies. Oke, kingdom. Kingdom atau kerajaan itu adalah tingkat takson paling tinggi atau paling luas, di mana di tingkat takson kingdom persamaan makhluk hidup itu sangat banyak. Kingdom itu ada, jika kita pelajari kingdom itu ada beberapa, tapi untuk SMA kita menggunakan sistem klasifikasi yang digunakan oleh Whittaker. Maka kita menggunakan sistem klasifikasi 5 kingdom. Walaupun ada 6 kingdom, 7 kingdom, dan 8 kingdom, tapi untuk tahap SMA kita akan mempelajari sistem klasifikasinya menggunakan sistem Whittaker, sehingga ada 5 kingdom, dimulai dari Monera, Protista, Fungi, Plantae atau Plantae, dan kemudian adalah Animalia. Nah, Animalia adalah satu contoh atau satu bagian dari kingdom. Ada 5 kingdom berarti ya. Di bawah kerajaan disebut dengan filum. Jika
sistem klasifikasinya itu untuk mengelompokkan hewan. Jika untuk mengelompokkan tumbuhan, maka bukan filum di bawah kingdom, tetapi divisio. Di sini terlihat namanya adalah chordata. Di bawah filum itu adalah kelas. Kelasnya adalah mamalia. Di bawah kelas ada ordo. Ini ordonya ada Sandentia. Di bawah ordo ada family, ini Tupaidae. Jadi tidak dibaca Tupaidae, tapi dibaca Tupaidae. Huruf akhir I ini dibaca E. Kemudian ada marganya Anantana. Dan spesiesnya adalah Anatana ellioti. Ada dua kata atau dua nama Latin pada nama ilmiah ini, di mana kata pertama itu menunjukkan genus, berarti jika ada suatu nama makhluk hidup namanya Anatana ellioti, kata pertama berarti menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan spesiesnya. Misalkan pada manusia ada Homo sapiens, berarti genusnya Homo, spesiesnya sapiens. Kemudian ada Homo neanderthal, genusnya Homo, spesiesnya Neanderthal. Ini contoh pada tumbuhan. Ini adalah tumbuhan Rafflesia arnoldi. Klasifikasinya adalah plante, kerajaannya atau kingdom. Ya. Kerajaan atau kingdom sama saja. Plante, divisi. Nah, tadi di bawah dari kingdom pada hewan adalah filum, sedangkan pada tumbuhan itu adalah divisi. Kelasnya Magnoliopsida, ordonya Rafflesiales, familinya Rafflesiaceae. Jadi ini dibaca bukan CAE, jadi bukan Rafflesiaceae, tapi dibaca Rafflesiaceae. Jadi ini dibaca C. Genusnya adalah Rafflesia, spesiesnya adalah Rafflesia arnoldi, di mana kata pertama menunjukkan genusnya adalah Rafflesia, kata kedua menunjukkan nama spesies. Dan ini menggunakan penamaan tata nama binomial nomenklatur. Jadi harap diingat urutannya, dimulai dari kingdom, kemudian filum atau divisio, kelas, kemudian ordo, family, genus, dan spesies. Oke, demikian pelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.